Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Nur Hidayat, SPDI, guru PAI di SMK Ma'arif Cijulang, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 25404111050. Kali ini saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran guna melaksanakan uji kinerja di PPG Batch 2 PI tahun 2025. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran di hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita absen terlebih dahulu. Ahmadani, Anissa Maharani, Dede Rizka, Dede Sila, Rehan Rifatul Firdaus. Baik, alhamdulillah untuk hari ini hadir semua. Baik, untuk hari ini kita akan belajar atau mengupas untuk bab 3 ya. Untuk bab 3 itu, nah ini boleh dilihat, yaitu menghindari akhlak mazmumah, diantaranya perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Nah, lalu apa yang akan kita dapat ketika nanti kita belajar tentang materi ini? Yang pertama adalah kita akan sama-sama menganalisis minimal 3 dampak negatif dari perkelahian, minuman keras, dan narkoba berdasarkan perspektif ajaran Islam. Kemudian yang kedua, nanti kita harus bisa menjelaskan dan menerapkan minimal 2 solusi, baik itu pencegahan ataupun pengobatan. Yang ketiga adalah menunjukkan kesadaran diri yang tinggi untuk menghindari perbuatan menyimpang tersebut. Nah, jadi dari tujuan pelajaran kita hari ini, bagaimana kita nanti mampu untuk menghindari yang kesananya kita tidak melakukan sama sekali, yaitu dari tadi yang pertama perkelahian antar pelajar, kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi minuman keras, dan yang ketiga adalah narkoba ya. Dan untuk selanjutnya, nah, manfaat apa yang akan kita dapat? Yang pertama pasti adalah perlindungan diri. Kita harus bisa semampunya bahwa kita adalah benar-benar generasi muslim yang bisa diharapkan di masa yang akan datang. Kita harus optimis. Keoptimisan kita dilakukan, didasari dari pengetahuan kita terhadap bahaya atau dampak dari ketiga akhlak mazmumah itu tadi. Kemudian yang kedua, keharmonisan sosial. Bagaimana kita tahu bahwa di kehidupan sosial nanti siapapun mereka yang senantiasa dalam hidupnya senantiasa melakukan hal-hal yang tercela tadi, itu tidak akan diterima dengan baik di kehidupan sosial. Nah, kita harus menghindari hal itu. Yang terakhir adalah yang pasti kita harus optimis, harus termotivasi bahwa kita akan sukses dunia dan akhirat. Caranya apa? Di antaranya adalah menghindari ketiga akhlak mazmumah tadi. Yang sebelum kita beranjak lebih jauh ke materi, Bapak ingin menanyakan nih, bagaimana Islam memandang perkelahian antar pelajar miras dan narkoba? Seperti apa sih agama kita memandang bahwa perkelahian, kemudian minum miras dan narkoba itu? Nah, seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ya? Ya. Ya, terima kasih. Ya, itu betul ya.
perkelahian antar pelajar, kemudian minuman keras, kemudian narkoba. Di antaranya adalah yang pertama itu tentang perkelahian antar pelajar ya. Di mana di berbagai daerah itu bisa jadi satu tren tersendiri ya. Nah, jangan sampai di kita mah. Karena apa? Karena itu akan merugikan. Bukan hanya kita sebagai pribadi diri sendiri, tapi juga keluarga ya. Kemudian tetangga dan masih banyak lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, jika kamu melihat temanmu terlibat dalam masalah ini, apa yang akan kamu lakukan? Ada yang bisa jawab? Nah, bila nih di perjalanan kita menemukan teman kita melakukan hal, kita sudah tahu ya bahwa hal itu benar-benar dilarang dan akan merugikan bukan hanya untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain ya. Yang terakhir, kira-kira nih solusi apa yang dapat kita tawarkan untuk mencegah hal ini di sekolah? Ada yang bisa jawab? Ya. Bagus ya. Jadi solusinya yang pertama yang pasti adalah menjaga jiwa diri kita sendiri dari kita dulu terlebih dahulu ya. Sudah ada beberapa pengetahuan awal yang kalian ketahui tentang perkelahian antar pelajar ya. Kita bahas satu-satu. Perkelahian antar pelajar itu adalah suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda. Nah, solusinya adalah satu, di antaranya tindakan yang pertama adalah kita harus belajar agama. Karena agama itu adalah pondasi dalam setiap aspek kehidupan ya. Walaupun zaman terus berubah, apapun itu nama tahapan perubahan zamannya, tapi iman jangan sampai goyah. Apa kuncinya? Nah, agama ya. Yang disampaikan oleh guru-guru kita bahwa minuman keras bisa menjadi pangkal apa? Pangkal semua kejahatan. Nah, ya. Jadi sudah pasti tadi bayangkan dampaknya begitu banyak. Karena apa? Dari satu minuman. Kemudian yang terakhir, nah ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW bisa disimpulkan akibat minuman keras itu yang pertama, induk dari segala kejahatan. Tadi sudah disampaikan. Yang kedua, kunci semua keburukan. Yang ketiga, menghilangkan iman. Dan yang keempat, amalnya tertolak. Ya, terwujudnya generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Nah, ini harus bisa menjadi motivasi kita. Jadi mau siapa lagi bangsa ini yang akan meneruskan kalau bukan kita, ya. Ya. Jadi kalau generasinya hancur karena minuman keras, karena narkoba, siapa yang akan meneruskan bangsa ini? Nah, nanti kita diskusikan sejauh mana kita memahami, sejauh mana bahwa agama akan penting dalam diri kita, nanti kita diskusikan. Namun, sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini. Kita lihat di video ini dari berita-berita yang beredar. Nah, baik, untuk itu kita diskusikan terlebih dahulu apa sejauh mana kita memahami, kemudian kita mendapatkan ilmu-ilmu baru atau pengetahuan baru dari materi yang tadi disampaikan. Baik, untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini. Untuk kelompok 3. Untuk kelompok 6. Silakan dilihat. Untuk itu ada LKPD-nya. Boleh pilih salah satu, fokuskan dalam satu masalah ya. Tadi kan ada tiga ya. Satu, perkelahian antar pelajar. Yang kedua, mengkonsumsi minuman keras. Dan yang ketiga, nah ini materinya. Boleh dilihat, boleh dicari referensi dari internet, boleh, atau dari hasil diskusi. Kemudian jadikan peta konsep ya. Peta konsep. Boleh, ada yang sudah? Kelompok 1? Oh iya, bagus. Silahkan langsung ke depan. Presentasikan. Dampak yang terjadinya cedera serius, bahkan kematian. 2. Kerusakan fisik dan psikis bagi pelaku dan korban. 3.
pencemaran nama baik sekolah, dan kerusakan masyarakat. Ya, presentasi dari kedua kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok pertama ya. Luar biasa, sudah ada peta konsepnya. Nanti kita bahas bersama-sama dari hasilnya, nanti kita simpulkan. Tiga, kerusakan permanen pada fisik dan mental, bahkan bisa menyebabkan kematian. Baik, baik, tepuk tangan. Luar biasa, cukup panjang sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang terakhir untuk kelompok 3. Nah, kita lihat nih. Silakan perhatikan untuk kelompok terakhir ya, kelompok 3. Kira-kira seperti apa, masalah apa yang dipilih? Nanti kita simak bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwaan yang kuat sejak dini. Pendidikan agama harus menjadi benteng utama agar pelajar memahami bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan. Untuk yang kedua, kuratif atau pengobatan. Jika sudah terlanjur, harus segera bertaubat kembali kepada Allah dan meminta pertolongannya. Pencarilah dukungan dari keluarga, guru agama, atau lembaga rehabilitasi. Dan dua, memilih lingkungan positif. Tiga, mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temukan. Baik, sebelum kita membahas satu persatu dari masing-masing kelompok, boleh LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih luar biasa ya untuk hasil diskusinya. Sejauh yang Bapak lihat, nah, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 luar biasa. Semuanya sudah memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan oleh kalian sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik itu kelompok sebagai seorang pelajar maupun dari hasil presentasi kalian tadi luar biasa. Dari tiap individu, tiap kelompok itu sudah mampu mendefinisikan dampak-dampak negatif dari ketiga perilaku tadi. Yang luar biasa juga, luar biasa kalian sudah mampu memberikan solusi. Sebelum Bapak menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, nah kita lihat dulu ke layar. Nah, di sini ada kita merefleksi. Nah, sejauh mana kita memahami. Yang pertama, apa saja sih hal baru yang kalian pelajari dari materi hari ini? Nah, apa? Bahwa yang pertama tadi kita harus menjauhi. Betul. Kedua, narkoba. Yang ketiga, konsumsi minuman keras ya. Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap perkelahian miras dan narkoba. Kemudian yang sebelum kita memahami, kemudian kita tadi sudah memahami bahwa hal itu sesuai dengan ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisir, bahwa setiap hal yang memabukkan itu haram. Nah, yang ketiga, setelah memahami materi ini, apa yang akan dilakukan untuk menghindari perbuatan menyimpang? Apa yang akan kalian lakukan nih untuk menghindari hal-hal itu? Nah, ya, menjauhi setiap kegiatan yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Yang kedua, pergaulan. Betul, pergaulan harus senantiasa apa? Dijaga, jangan sampai kita ikut-ikutan ya. Yang terakhir, manfaat apa sih yang kita rasakan dari belajar kita secara berkelompok pada hari ini dengan tadi konsep masalah ya, dengan pembelajaran berbasis masalah. Kira-kira apa nih manfaatnya? Yang pertama, boleh kelompok 1 jawab. Nah ya, itu. Jadi kelompok 1 mengatakan bahwa manfaatnya kita semakin kompak katanya. Semakin kompak untuk menyelesaikan satu permasalahan. Betul ya. Karena kalau teman kita punya masalah, itu sama saja kita juga harus
harus membantu menyelesaikan karena dia bukan siapa-siapa, dia adalah teman kita. Ya. Kemudian manfaat yang kedua apa? Kelompok 3 boleh? Nah, betul katanya melalui diskusi ini kita bisa menyelesaikan masalah dan bisa melihat solusi dari berbagai perspektif. Yang ketiga manfaatnya dari kelompok 2 boleh. Nah, betul ya. Itu yang diharapkan. Kita semakin berpikir kritis. Nah, jadi ketika nanti ada masalah di lingkungan kita bersama teman-teman kita nih, kita harus apa? Reflektif ya. Langsung cari solusinya. Karena apa? Sekali lagi kita semua adalah saudara. Siapa yang tega saudara kita akan terjerumus pada hal-hal yang negatif tadi kan? Tidak ada yang rela ya. Kita harus saling menguatkan, harus saling mengingatkan. Nah, kesimpulan pada pelajaran kita hari ini adalah yang pertama sebagai nanti bahan ya untuk renungan dan materi selanjutnya. Yang pertama, dilarang keras dalam Islam, perkelahian antar pelajar, minuman keras atau miras dan narkoba adalah perbuatan maksiat. Tadi kita sudah sepakat dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sepakat tidak ada kata kompromi untuk perkelahian antar pelajar, untuk minuman keras maupun narkoba ya. Dilarang, tidak boleh masuk dalam kamus hidup kita ya. Kemudian yang kedua adalah dampaknya pasti merusak ya. Ketiga perbuatan tersebut terbukti memiliki dampak yang negatif. Kemudian yang ketiga, kewajiban preventif dan kuratif. Nah, ini adalah tanggung jawab kita semua. Yuk dimulai dari diri sendiri, kemudian jadikan itu sebagai landasan hidup, jadikan sebagai motivasi bahwa kita tidak akan pernah terjerumus pada hal-hal yang negatif, tapi akan mengisi senantiasa kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Karena kita adalah generasi di masa yang akan datang. Yang terakhir, menjadi pelajar yang berakhlak. Otomatis ketika kita sudah mampu mengetahui, kita sudah mampu memahami, kemudian kita mendasari hidup kita, menghiasi diri kita dengan hal-hal yang positif, dengan nilai-nilai agama, dengan keilmuan-keilmuan agama yang didapat di sekolah maupun di luar sekolah, kita yakinkan bahwa diri kita adalah pelajar yang berakhlakul karimah. Ya, baik itu untuk pelajaran kita hari ini. Kemudian untuk masa yang akan datang atau pertemuan yang akan datang, kita sebelumnya tadi dikatakan, kita komitmenkan diri kita tidak akan terjerumus pada hal-hal yang negatif. Setuju? 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 Tepuk tangan untuknya. Ya. Baik, untuk minggu depan pelajaran yang kita bahas yaitu tentang khutbah dan dakwah ya. Terima kasih. Semoga semuanya sehat dan bisa bertemu lagi di masa yang akan datang, terutama di pelajaran minggu depan ya. Terima kasih. Untuk itu, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.